Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para ustadz, yang alhamdulillah ada beberapa orang yang hadir pada pertemuan kita pada hari ini. Ada kurang lebih 12 ustadz ya yang saya undang pada siang hari ini sengaja. Alhamdulillah sudah ada beberapa orang, walaupun mungkin masih ada yang belum hadir. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya menghadiri undangan ini, dan juga kepada seluruh tim NHC maupun pengurus DPAC Kecamatan Cimanggis. Saya ucapkan terima kasih juga atas waktu dan kesempatan, atas kehadirannya. Jadi ternyata ada beberapa mekanisme ya. Ini karena kaitannya dengan UHC yang tanggal 1 kemarin juga saya jelaskan. UHC adalah pelayanan dasar, pelayanan kesehatan. Kebetulan Kota Depok masuk sebagai salah satu bagian dari UHC. Walaupun tidak punya BPJS, kalau ber-KTP Depok masuk ke rumah sakit dan betul-betul sakit gitu ya, harus dirawat, harus ditangani dokter, dokternya menyatakan dirawat, itu dia free, bebas, bisa gratis. Ini sampai dengan Desember 2025. Nah, mulai Januari ke sana UHC-nya berubah. Ada ada kriteria khusus. Kalau sampai Desember ini semua masyarakat Kota Depok, mau itu yang mampu, yang kurang mampu ya, semua bebas tuh. Kalau masuk rumah sakit ya sakit, punya KTP Depok, insya Allah di-cover oleh BPJS melalui program UHC. Tapi mulai Januari 2026 seterusnya itu ada istilahnya BPJS-nya, UHC-nya cut off. Cut off ini artinya diseleksi betul-betul nih, yang bisa free betul 100% dengan yang tetap harus membayar. Makanya dimulainya dari sekarang, mulai bulan November ini, yang pertama ada penghapusan tunggakan BPJS. Komisi D, DPRD Kota Depok fokus tingkatkan kesejahteraan dan partisipasi publik di tahun 2025. Depok, Minggu tanggal 9 November tahun 2025, menyongsong pelaksanaan program dan kebijakan daerah tahun 2025. Komisi D, DPRD Kota Depok menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesejahteraan sosial dan meningkatkan partisipasi publik dalam setiap proses pembangunan daerah. Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Haji Ade Ibrahim, SPDI, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat menjadi faktor penentu dalam mewujudkan pembangunan sosial yang berkeadilan serta pelayanan publik yang berkualitas. Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan bukan hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, ujar Haji Ade Ibrahim usai kegiatan sosialisasi kebijakan publik di Depok. Sebagai komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan, Komisi D akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Kota Depok, terutama dalam memastikan efektivitas program sosial dan pendidikan yang berdampak langsung kepada warga. Selain pengawasan anggaran, DPRD juga mendorong penguatan mekanisme pelaporan publik berbasis digital agar masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terhadap program yang dijalankan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan. Kami membuka ruang selebar-lebarnya bagi warga Depok untuk menyampaikan ide, kritik, dan solusi demi kemajuan bersama, tegas Ade Ibrahim. Sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik, kegiatan sosialisasi komunikasi Soskom kali ini turut melibatkan tim New HD Center NHC, yang menyatakan siap berkolaborasi dengan Komisi D DPRD Kota Depok dalam menjalankan program berbasis prinsip konkret, komitmen, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Acara tersebut juga dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, termasuk Ketua Majelis Taklim, pengurus masjid, serta 12 ustadz perwakilan dari setiap kelurahan di Kecamatan Cimanggis. Kehadiran mereka mencerminkan kuatnya aspirasi dan kolaborasi antara masyarakat dan lembaga legislatif dalam membangun Depok yang lebih inklusif dan berdaya. Lebih jauh, Haji Ade Ibrahim juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda atau Gen Z dalam memahami dinamika politik dan peran lembaga legislatif. Ia mengajak anak muda untuk tidak apatis terhadap politik, melainkan aktif menganalisis dan berpartisipasi dalam partai politik serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Generasi penerus perlu memahami fungsi anggota legislatif sebagai wakil rakyat. Dengan keterlibatan mereka, kita dapat memastikan keberlanjutan pembangunan yang berpihak pada masyarakat luas, ungkapnya. Dengan langkah strategis ini,
DPRD Kota Depok berharap tahun 2025 menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. NPTV, Hilman melaporkan. Baik, secara umum Komisi D akan mengakomodir program-program yang diusulkan oleh dinas-dinas terkait di bawah leading sektor Komisi D. Di antaranya untuk dinas pendidikan, ada program bantuan untuk siswa tidak mampu, termasuk ada di RSSG atau Rintisan Sekolah Swasta Gratis. Itu setiap tahun bisa mencapai 3.000 siswa di seluruh Kota Depok. Itu dari dinas pendidikan, dari dinas sosial, misalnya ada program beasiswa bagi mahasiswa yang akan melanjutkan ke S1. Tapi memang ini diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu. Dari dinas pariwisata, pemuda dan olahraga, tahun 2026 ini ada program Porprov. Depok menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi. Ya, salah satunya adalah peningkatan prestasi atlet-atlet Kota Depok yang akan maju, berjuang, bertanding di arena Porprov tersebut. Dari Dinas Tenaga Kerja masih ada beberapa program pelatihan bagi masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Ya pastinya masing-masing anggota dewan kan punya tugas dan fungsi ya. Kita kan punya tugas 3 diantaranya sebagai fungsi pembuat legislasi, pembuat aturan, fungsi penganggaran atau budgeting, dan fungsi pengawasan. Dan ada badan-badan yang dibentuk oleh anggota dewan seperti badan anggaran yang bertugas membahas ataupun mempertimbangkan usulan dari dinas-dinas terkait dengan program-program yang akan dilakukan untuk tahun 2026. Ini diantara tugas dari dan fungsi anggota dewan yang bertugas di badan anggaran. Kita semua berharap ya program-program yang diusulkan atau sudah dibahas di badan anggaran itu betul-betul dapat terrealisasi dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Disitulah salah satu fungsi dewan dalam hal ini sebagai pengawas dari program-program tersebut. Ya, generasi Gen Z atau generasi muda pada umumnya memang agak kurang peduli dengan politik. Saya berharap ke depan generasi muda ini bisa lebih berbaur lah dengan teman-teman pengurus-pengurus di partai politik. Tidak harus di PKB, semua partai politik pasti punya program. Dengan mereka berbaur, mereka akan tahu persis apa saja yang dibicarakan, apa saja yang dibahas oleh partai-partai tersebut, sehingga program-program tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi kepedulian itu perlu kita bangun, supaya karena ke depan pemilu yang akan datang itu 60%-nya adalah pemilihnya adalah Gen Z.